Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Ibu. Sebelumnya mohon perkenalkan, kami dari kelompok 12. Yang memang hanya terdiri dari dua orang, yaitu saya sendiri, Muhammad Khalil Gibran, dan juga rekan saya, Ahmad Farisi. Jadi dari kelompok 12, kami akan mempresentasikan mengenai tugas akhir kelompok kami untuk memenuhi penilaian di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Jadi untuk hal yang ingin kami presentasikan kali ini adalah mengenai aplikasi Fitbang. Lalu untuk outline-nya, pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan mengenai eh, aplikasi Fitbang yang terdiri dari pendahuluan, value proposition canvas, user research persona, user journey mapping, information architecture and design, dan juga usability testing. Lalu, untuk latar belakang dari aplikasi ini yaitu untuk membantu individu dengan jadwal yang padat untuk tetap menjaga kebugaran melalui latihan-latihan yang fleksibel dan juga mudah diakses. Jadi aplikasi ini dirancang untuk kebutuhan pengguna-pengguna yang sering mengalami kesulitan untuk memilih latihan yang sesuai waktunya dan juga melacak progres dan juga mempertahankan motivasi dalam melakukan olahraga. Lalu, aplikasi ini bertujuan untuk memberikan solusi praktis bagi pengguna yang ingin mencapai tujuan kebugaran mereka secara efisien. Untuk goals-nya, yaitu bisa kita baca bersama-sama. Yang pertama itu membantu pengguna menjaga kebugaran, lalu memberikan rekomendasi latihan yang tepat, meningkatkan motivasi melalui challenge, merancang perkembangan latihan, dan juga menyediakan panduan yang mudah dipahami bagi pengguna, baik yang sudah pro ataupun yang masih pemula. Selanjutnya, kita ke user persona satu. Jadi di value proposition canvas ini kita coba gunakan dua persona. Untuk user persona satu yaitu Andika Raffi. Jadi seorang karyawan kantoran yang berusia 24 tahun yang memang sering kesulitan menjaga kesehatan karena jadwal kerja yang padat. Jadi beliau ingin tetap fit meski hanya punya sedikit waktu untuk olahraga. Lalu beliau mencari aplikasi yang memang mudah digunakan dan juga memiliki panduan latihan sederhana dengan fitur-fitur pelacakan dan juga agar beliau tetap memiliki motivasi dalam melakukan olahraga. Untuk challenge-nya adalah Andika ini sering merasa malas karena beliau tidak tahu harus mulai dari mana dan juga waktu yang terbatas. Di bagian kanan sudah kita eh, bagi-bagi menjadi task, niche, dan juga pains yang dialami oleh user persona satu yaitu Andika Nafi. Bisa kita lihat bersama-sama. Untuk mempersingkat waktu, saya coba beralih ke requirement summary dari Andika Raffi sebagai persona satu. Jadi untuk aplikasi yang dibutuhkan oleh Andika Raffi itu eh, aplikasi yang dapat menjaga kebugaran di tengah jadwal padat dengan program latihan singkat dan juga sesuai dengan kemampuan beliau. Lalu fitur pelacakan progres, personalisasi jadwal, serta motivasi melalui challenge atau tantangan, penghargaan dan juga pengingat otomatis yang penting disertakan. Lalu antarmuka yang harus ramah pengguna dengan desain sederhana dan juga navigasi yang intuitif bagi Andika Raffi sebagai persona satu. Selanjutnya kita bisa beralih ke persona 2, yaitu Arika Rosadina yang merupakan mahasiswi serta karyawan yang berusia 24 tahun juga, yang merupakan penggemar olahraga yang rajin nge-gym dan juga eh, suka untuk mencoba berbagai jenis latihan. Tapi beliau sering menghadapi banyak tantangan yang baru agar tidak bosan dengan rutinitasnya sebelumnya. Jadi Arika membutuhkan aplikasi yang memang bisa memberikan rekomendasi program latihan sesuai dengan levelnya, serta fitur tantangan mingguan untuk memacu semangatnya setiap waktu. Tetapi kadang dia bingung untuk memilih latihan yang sesuai dengan targetnya dan ingin cara yang lebih mudah untuk melacak progresnya. Di bagian kanan juga kita bisa lihat bersama-sama ada tabel yang sama sudah kita pecah-pecah menjadi tiga aspek yaitu task, needs, dan juga pains dari user persona 2 yaitu Arika Rosadina. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu kita beralih ke requirement summary persona 2 yang mana aplikasi ini harus mendukung semua latihan Arika dengan tantangan baru dan juga program yang sesuai dengan levelnya. Lalu fitur rekomendasi latihan untuk kekuatan, endurance, atau fleksibilitas akan membantu memilih latihan yang tepat. Lalu untuk tantangan mingguan,
tantangan mingguan dengan leaderboard yang meningkatkan motivasi, sementara pelacakan progres dengan grafik dinamis atau laporan mingguan yang mempermudah evaluasi dalam melihat proses-proses atau progres-progres yang dilakukan oleh Arika selama latihan yang dialaminya di latihan-latihan sebelumnya. Lalu antara muka juga yang sederhana dan juga intuitif untuk memastikan kemudahan akses bahkan saat waktu yang terbatas. Selanjutnya, user research. Jadi di sini bagian user research persona kita coba ambil dari laporan template. Jadi kita persingkat. Yang pertama kebutuhan dan tujuan itu kita ambil dari user persona 2 karena untuk mempermudah kita menjelaskannya. Arika membutuhkan aplikasi kebugaran yang merekomendasikan program latihan sesuai dengan levelnya, menyediakan tantangan mingguan untuk motivasi, serta mempermudah pelacakan progres, terutama fleksibilitas dan juga durasi latihannya. Selanjutnya ada grafik atau statistik perkembangan yang memang cukup penting untuk menjaga semangatnya. Jadi agar Arika bisa memantau progres latihan sebelum-sebelumnya. Lalu untuk teknologi dan juga kebiasaan, di sini Arika memang menyukai aplikasi kebugaran dengan panduan video yang memudahkan untuk memahami gerakan terutama yoga. Memang yoga ini kan olahraga yang memang sering disukai oleh kalangan wanita. Lalu ia juga rutin melacak durasi latihan dan juga kemajuan fleksibilitasnya, serta mengadakan umpan balik mingguan atau feedback untuk evaluasi dan juga penyesuaian tujuannya. Selain itu, Arika juga memang gemar mencari informasi mengenai kebugaran lewat artikel ataupun video tentang workout atau teknik pernapasan dan juga tips-tips recovery dari latihannya. Dan itu adalah motivasi. Untuk motivasi ini, Arika memang menyukai tantangan baru yang membangkitkan semangatnya. Statistik ataupun grafik progres akan memberinya rasa pencapaian. Sementara untuk challenge yang sesuai dengan umpan balik, yang jelas menjaga motivasinya serta mencegah dari kebosanan. Lalu untuk aspek frustasi, di sini Arika memang sering bingung memilih latihan yang sesuai dengan tujuannya, seperti fleksibilitas atau kekuatan inti, core powernya. Lalu ia juga frustasi dengan aplikasi yang memang kurang detail dalam pelacakan progresnya, dan juga tidak menyediakan umpan balik visual yang cukup jelas untuk dipahami oleh user atau pengguna. Lalu untuk aplikasi ideal bagi Arika memang harus menawarkan latihan yang disesuaikan dengan levelnya. Jadi jika level beliau baru dalam menjalani latihan yang berbeda, bisa disesuaikan dengan intensitasnya dan juga kemampuannya. Lalu untuk tantangan mingguan dan juga motivasi, tetap pasangkan progres dengan grafik ataupun statistik yang dapat mudah dipahami oleh pengguna, dan juga konten yang beragam seperti yoga ataupun latihan kekuatan, endurance, pernapasan, yang memang penting untuk mendukung kebugaran user persona 2 yaitu Arika. Untuk selanjutnya, fitur aplikasi akan dijelaskan oleh Faris. Saya silakan Faris. Oke, baik. Terima kasih, Gibran. Untuk fitur aplikasi sendiri, itu terdiri dari kategori olahraga, di mana kategori olahraga ini membantu pengguna dalam mengambil kategori olahraga yang diinginkan. Misal saja penguatan dalam lower body atau upper body dan lain sebagainya. Kemudian ada pengenalan aplikasi. Di sini juga nanti akan memunculkan pop-up, di mana pop-up itu biasanya dijalankan ketika pengguna melakukan instalasi di awal atau user baru gitu ya. Nanti akan diinfokan apa saja fitur-fitur yang ada di aplikasi Fitbam ini. Kemudian ada fitur autentikasi pengguna, di mana ini merupakan fitur basic untuk pengamanan dalam akun pengguna, di mana nanti Fitbam akan menggunakan akun-akun tersebut dalam melakukan pelacakan, penyimpanan data, dan lain sebagainya. Kemudian ada train by video. Train by video ini dapat kita lihat biasanya dalam ketika kita memilih suatu kategori olahraga. Nah, di dalamnya nanti terdapat step by step atau tahapan dalam mencapai misi dalam kategori olahraga tersebut. Nah, di dalamnya terdapat train by video, di mana video tersebut menjelaskan bagaimana step-step tersebut dilakukan. Seperti itu. Kemudian untuk tantangan mingguan atau challenge ini sebenarnya terdapat juga challenge daily dan juga challenge monthly atau bulanan, di mana challenge ini tujuannya untuk
memacu motivasi dan semangat para pengguna aplikasi Fitbam itu sendiri. Kemudian untuk yang terakhir yaitu melacak progres kebugaran, di mana pada setiap kali user melakukan aktivitas seperti olahraga dan lain sebagainya di dalam aplikasi Fitbam, itu akan terdeteksi dan dicatat sebagai log activity dari user tersebut. Dan pengguna lain dapat melihatnya ketika sudah ditambahkan sebagai teman ya di dalam Fitbam. Oke, selanjutnya untuk low fidelity desainnya, di mana di sini terdapat home setup, login dan exercise, yang mana lo-fi design ini kita buat menggunakan Canva ya. Di sini untuk home kita tambahkan semacam shortcut gitu untuk masuk ke dalam menu artikel, tips, recommendation, challenge, dan lain sebagainya. Kemudian di sini sign up dan login seperti biasa mengisi beberapa form yang dibutuhkan. Dan kemudian exercise, di mana di sini di bawahnya terdapat tahapan-tahapan dari olahraga yang diinginkan gitu. Selanjutnya untuk lo-fi yang lain yaitu ada challenge. Nah, di sini challenge contohnya saja weekly challenge di sini ya. Sama halnya seperti exercise yang tadi, weekly challenge akan terdiri dari beberapa kategori olahraga yang mungkin per round 1, round 2 dan round 3-nya berbeda-beda dalam setiap step-stepnya. Kemudian di sini ada artikel dan tips, di mana artikel dan tips ini layaknya pada umumnya ya, sebuah fitur artikel di mana mungkin akan berkaitan dengan kesehatan dan kebugaran tubuh. Dan selanjutnya kita akan menampilkan hi-fi desain dari aplikasi Fitbam yang sudah kita buat di dalam aplikasi Figma. Nah, di sini adalah contoh dari autentikasi yang tadi mungkin sudah kita berikan lo-fi desainnya. Untuk login dan juga sign up maksud saya seperti ini formnya. Kemudian di awal kita bisa melakukan set fingerprint. Hal ini misalkan kita ingin masuk ke aplikasi tanpa menggunakan username dan password lagi gitu. Jadi hanya tinggal menambahkan fingerprint. Namun di sini bisa kita lakukan skip jika tidak atau jika ingin diatur di kemudian. Dan kita juga set untuk gender dan juga usia. Hal ini akan uh, menyangkut pada track dari aplikasi dalam melakukan tracking terkait aktivitas yang dilakukan oleh pengguna. Selanjutnya, untuk hi-fi selanjutnya boleh digeser. Kemudian di sini ada home dan exercise, di mana untuk home seperti ini, seperti yang tadi saya sampaikan, terdapat banyak shortcut, di antaranya ada artikel dan tips, weekly challenge, dan recommendation. Untuk recommendation ini akan disesuaikan dengan uh, behavior dari si pengguna tersebut. Kemudian di sini ada exercise, dan di exercise sendiri di sini seperti yang saya katakan ada kategori-kategorinya dan juga ada levelnya mungkin ya. Di sini ada intermediate, ada beginner atau advanced. Dan di bawahnya terdapat jika di dalam exercise di bawahnya terdapat step by step untuk menggapai eh, exercise tersebut. Jika di sini kita masuk ke dalam kategori, kita di sini akan masuk akan menampilkan beberapa kategori-kategori latihan yang mungkin kita butuhkan. Kemudian selanjutnya hi-fi design dari challenge ya. Di sini ada weekly challenge, di mana ketika kita mulai start now, itu kita akan dimulai langsung pada uh, daily atau challenge yang pertama dari rangkaian weekly challenge. Kemudian jika kita berhasil menyelesaikannya, kita akan mendapatkan semacam reward penghargaan itu yang mungkin akan dicatatkan di setiap vlognya gitu ya. Dan di sini rewards-nya juga mencatat aktivitas kita dengan perhitungan menyesuaikan dengan yang tadi mungkin dicatat umur juga berat badan dan eh, apa gender gitu ya. Di sini bisa disesuaikan
300 kalori yang terbakar, dan lain sebagainya. Kemudian di sini merupakan progress tracking atau log activity yang tadi juga menjadi fitur utama dari aplikasi Fitbam. Selanjutnya, dan di sini ada hi-fi dari sosial, yang dimana sosial ini merupakan sebuah grup chat yang mungkin nanti bisa ditambahkan menggunakan akun dari pengguna Fitbam lainnya, yang nantinya akan dapat menambah motivasi pengguna ya dalam melakukan uh, aktivitasnya atau olahraganya. Nah, kemudian yang terakhir ada hi-fi dari customer service. Di sini sama layaknya seperti grup chat. Di sini customer service memang basicnya menggunakan chatting ya, yang dimana nanti akan di follow up dengan tim dari Fitbam. Selanjutnya, evaluasi perbaikan. Di sini ada permintaan dari salah satu responden kami, yaitu adanya penambahan hide dan unhide log activity. Tujuannya yaitu untuk menjaga privasi mungkin ya. Hal ini mungkin saja ada beberapa olahraga yang memang tidak ingin diekspos dalam artian menjaga privasi dan lain sebagainya. Nah, di sini kita tambahkan sebuah icon mata yang dimana ketika terbuka mungkin log activity terlihat, dan ketika tertutup maka log activity tidak terlihat dan hanya menampilkan summary dari profil pengguna itu sendiri seperti itu. Selanjutnya adalah evaluasi SUS score, yang dimana terdiri dari 4 responden dengan rata-rata nilai di 70 dan 67. Di sini total rata-rata yaitu 71,25, di mana menurut sebuah jurnal ini merupakan kategorinya baik. Selanjutnya, kesimpulan yaitu aplikasi Fitbam yang mencakup fitur pelacak pelatihan, pelatih pribadi, obrolan grup, dan tantangan kebugaran, memberikan pengalaman yang memadai bagi penggunanya dengan skor SUS yang menunjukkan kategori baik. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna dalam meningkatkan kebugaran fisik secara efektif melalui pelatihan yang terstruktur, dukungan komunitas, dan tantangan yang memotivasi. Meskipun ada beberapa area yang bisa diperbaiki, seperti yang terbuka yang lebih intuitif atau masih lebih lanjut. Secara keseluruhan, Fitbah memberikan nilai tambah dengan fitur yang lengkap dan kemudahan pengguna yang cukup baik bagi pengguna. Oke, mungkin saya lanjutkan ke teman saya, Muhammad Khalil Gibran, silahkan. Baik, terima kasih banyak atas pemaparannya Saudara Ahmad Farisi. Mungkin sekian Bapak Ibu untuk pemaparan dari kami dari kelompok 12 mengenai aplikasi yang sudah kami buat mengenai Fitbam. Jadi kurang lebih mohon maaf jika apa yang kami sampaikan benar itu datang dari Allah, jika kurang itu datang dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.